Kemarin tuh ada yang komen di video YouTube gua. Bayangin guys, fund manager besar, mereka kalah ngelawan indeks market. Ketika harga suatu aset atau suatu saham tiba-tiba volumenya spiking tinggi, itu biasanya ada tanda-tanda. Halo guys, gua Radit, and welcome back to my channel. Sebenarnya menarik ya, kemarin tuh ada yang komen di video YouTube gua. Dia bilang gini guys, trading itu lihat harga. Murah serok, yang kaya tetap kaya, yang retail tetap jadi spekulan. Pas gue baca itu sebenarnya gue nggak langsung kesel sih. Karena jujur, sebagian besar dari kalimat itu ada benarnya. Retail investor memang hampir nggak mungkin mengalahkan market secara konsisten. Bukan karena mereka bodoh, tapi mereka main di game yang aturannya tidak seimbang. Kalau kita ngomongin soal market, di market itu ada hedge fund, ada institutional investor, ada market maker, ada high frequency trading firm. Bingung kan kalimat itu apa aja kan? Nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar ya teman-teman semuanya. Mereka ini punya modal yang lebih besar, eksekusi pasar yang lebih cepat, dan informasi yang retail investor nggak punya. Jadi kalau retail investor pengen survive, caranya bukan melawan mereka, caranya mengikuti mereka. Itu bukan opini gue guys. Itu udah sering dibahas di banyak research dan buku-buku sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi alasan gue kenapa bawa laptop ke sini, karena video ini based on research. Jujur deh, banyak orang masuk ke market dengan mindset yang sama, yaitu kalau gue cukup jago baca chart, gue pasti bisa ngalahin market. Masalahnya, banyak investor besar dan terkenal yang menggunakan metode tersebut juga masih banyak yang kalah. Sebenarnya menarik ya teman-teman semuanya. Jadi gue baca di sini tuh ada laporan terkenal dari S&P Dow Jones Indices yang namanya SPIVA Scorecard. Laporan ini sebenarnya tuh dirilis setiap tahun teman-teman semuanya. Nah kalau gue baca di laporan SPIVA tahun 2024, hasilnya sih menurut gue cukup sadis ya teman-teman semuanya ya. Nih gue coba bacain ya. Sekitar 80% sampai 90% fund manager itu gagal mengalahkan indeks market dalam jangka panjang. Bayangin guys, fund manager besar, mereka kalah ngelawan indeks market. Fund manager, orang yang kerjanya udah full time di market, mereka mendedikasikan waktu mereka di market, punya tim, punya analis, punya dealer, dan yang paling penting mereka juga punya akses data guys. Kalau mereka aja sulit mengalahkan market, apalagi kita sebagai retail investor. Makanya, investor terkenal di dunia, Warren Buffett, pada surat tahunan Berkshire Hathaway, pernah berkata di tahun 2013, most investor will be better buying a low-cost index fund. Artinya apa? Bahkan investor terkenal sepanjang sejarah pun pernah bilang, kebanyakan orang tidak akan bisa mengalahkan market secara konsisten. Ada penelitian yang cukup terkenal di dunia finance. Judulnya, Trading is Hazardous to Your Wealth. Nah, penelitian ini ditulis oleh Brad Barber dan Terence Odeon tahun 2000. Penelitian ini menganalisa ratusan bahkan ribuan akun investor individu. Hasilnya, investor yang sering banget trading, itu returnnya yang paling buruk dibandingkan dengan investor yang jarang melakukan trading. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan research ini, faktornya adalah overconfidence, overtrading, emosi, dan tentu aja ada yang namanya biaya transaksi dari sekuritas atau broker tertentu. Jadi sebenarnya seringkali masalahnya tuh bukan soal strategi itu sendiri teman-teman semuanya. Yang sering jadi masalah adalah diri kita sendiri atau investor itu sendiri. Bahkan kalau kita masuk ke masa-masa kita kuliah, kita pernah mempelajari behavior finance yang menurut pembelajaran tersebut manusia itu memiliki bias tertentu. Yang pertama itu adalah FOMO atau fear of missing out. Yang kedua itu adalah loss aversion. Dan yang ketiga itu adalah confirmation bias. Makanya trading itu gue selalu bilang dari dulu teman-teman semuanya. Itu bukan soal strategi, itu bukan soal indikator. Tapi itu soal diri kita sendiri. Itu soal psikologi manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu kita membahas realita market. Jujur ya teman-teman semuanya ya, harga di market itu sebenarnya digerakkan oleh satu hal, yaitu liquidity. Harga naik ketika ada pembelian yang besar, harga turun ketika ada penjualan yang besar. Masalahnya teman-teman semuanya, retail investor itu tidak cukup kuat untuk menggerakkan
pasar. Sebaliknya, institutional money itu bisa menggerakkan pasar. Kenapa? Karena uangnya jauh lebih banyak dibandingkan retail investor. Bahkan teman-teman semuanya, ini juga dijelaskan oleh trader legendaris yaitu Richard Wyckoff pada tahun 1990 dalam bukunya yang berjudul Studies in Tape Reading. Wyckoff menjelaskan bahwa market bergerak dalam 4 fase. Yang pertama accumulation, yang kedua markup, yang ketiga distribution, dan yang keempat markdown. Di fase accumulation, smart money biasanya masuk. Mereka beli secara perlahan. Nah, investor retail biasanya di posisi ini mereka belum sadar. Lalu yang kedua, fase markup. Harga udah mulai naik nih. Retail investor biasanya udah mulai melirik aset tersebut nih. Wah, ini harga sahamnya udah naik nih, ikut ah. Nah, masuk ke fase distribution, yang dimana institutional money biasanya akan melakukan distribusi. Ke siapa? Ya tentu saja ke exit liquidity. Siapa exit liquidity? Ya tentu saja orang yang beli di harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya makanya, yang tadi gue bilang di awal, itu ada yang namanya sifat FOMO. Jadi retail yang masuk dengan sifat yang FOMO, mereka akan masuk di harga yang lebih tinggi. Dan institutional yang sudah punya untung dari harga bawah, mereka akan buang ke retail investor. Dan pada akhirnya masuk ke fase terakhir yaitu markdown. Harga jatuh, retail nyangkut, kita semua hancur. Enggak lah, bercanda lah teman-teman semuanya ya. Makanya kalau kita ngomongin soal market, itu ada satu bahasa ya yang kita harus kenal ya teman-teman semuanya ya. Yaitu smart money buys the base, retail money buy the breakout. Nah, sekarang gue pengen deep dive mengenai research ya, dan mengenai pengalaman-pengalaman technical analysis atau beberapa pakar investor yang sudah terdahulu ya, teman-teman semuanya ya. Dan ini gue akan share juga ke kalian. Nah, kalau kita ngomongin soal buku technical analysis klasik ya, teman-teman semuanya. Di buku Technical Analysis of Financial Market tahun 1999, ditulis oleh John J. Murphy. Dia menjelaskan satu prinsip penting, volume precedes price. Artinya apa? Pergerakan volume sering muncul sebelum adanya pergerakan harga yang besar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena institutional investor atau big money ini, teman-teman semuanya, mereka nggak bisa langsung beli aset dalam sekali hit. Kalau mereka beli terlalu agresif, harganya langsung melonjak tinggi, teman-teman semuanya. Makanya mereka membelinya secara perlahan-lahan. Atau biasanya kalau kita sebut itu akumulasi pelan-pelan. Dan hal tersebut juga dijelaskan oleh Martin Pring di bukunya pada tahun 2014 mengenai Technical Analysis Explained. Martin Pring menjelaskan bahwa market sering bergerak dalam cycle yang cukup panjang. Nah, kalau retail, biasanya mereka baru masuk di tengah cycle nih, bukan di awal. Kalau institutional investor biasanya masuk udah dari awal. Jadi sebenarnya kalau retail nggak bisa mengalahkan smart money, terus kita bisa apa? Jawabannya cukup sederhana, teman-teman semuanya, yaitu we follow them. Nggak usah ngelawan, nggak usah sok jago, nggak usah melawan arus. Sesimpel kita ikutin tren yang ada. Dan juga kita harus pinter dalam membaca jejak-jejak mereka. Di sini sebenarnya ada 4 trik yang gue bisa bagi ke kalian, teman-teman semuanya. Yang pertama itu adalah kita harus perhatikan ketika harga suatu aset atau suatu saham tiba-tiba volumenya spiking tinggi, itu biasanya ada tanda-tanda big money mulai masuk. Lalu yang kedua, biasanya terjadi fase long consolidation. Apa itu long consolidation? Itu fase di mana harga saham nggak bergerak naik dan juga nggak bergerak turun, jadi sideways. Yang ketiga, ada tanda-tanda breakout dengan volume tinggi. Itu sebenarnya udah konfirmasi yang strong ya dibandingkan sebelumnya. Dan yang keempat, ini yang jujur yang gue suka, yaitu kita baca institutional ownership. Kita baca siapa aja yang memiliki saham ini. Big fund mana yang memiliki saham ini. Perusahaan mana yang memiliki saham ini. Dengan begitu, kita bisa tahu style mereka. Kita bisa tahu arah pergerakan mereka. Jadi jangan malas untuk kita baca. Keterbukaan informasi sudah luas di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman semuanya malas baca dan kalian merasa rugi, ya kalian tahulah salahnya di mana. Kadang kita lihat ya teman-teman semuanya ya, baik itu di saham atau di kripto, kita lihat aset sideways-nya tuh lama banget gitu. Bahkan ada setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Di sini biasanya retail seperti kita tuh mulai bosen. Anjir lah, gue masa megang saham ini udah setahun, 2 tahun nggak kemana-mana. Gue cut loss aja kali ya. Gue keluar aja kali ya. Yang pada akhirnya, ketika kita melakukan itu, tiba-tiba ada tanda-tanda akumulasi. Lalu suatu hari, breakout. Dan tiba-tiba semua orang juga baru sadar, oh smart money udah mulai masuk ya di situ, dan kita ketinggalan. Jujur ya teman-teman semuanya ya, walaupun retail memang punya banyak kekurangan, tapi kita punya satu kelebihan penting yang tidak dimiliki oleh institutional investor atau big money,
yaitu fleksibilitas. Jujur, kalau gue bisa bahas ya teman-teman semuanya ya, kalau institutional investor, mereka ingin pindah dari satu saham ke saham yang lainnya, mereka nggak bisa langsung, hari ini beli besok jual deh, klik, 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 klik. Mereka nggak bisa. Kenapa? Karena untuk melakukan aktivitas seperti yang mereka lakukan, mereka harus ada mandat. Dan proses untuk menuju ke mandat itu cukup panjang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka juga nggak bisa langsung asal keluar dan masuk suatu aset. Karena apa? Duit mereka terlalu banyak. Kalau misalkan mereka masuk ke suatu saham, terus mereka tiba-tiba keluar di momen berikutnya, itu harga saham langsung turun teman-teman semuanya. Dan most likely mereka nggak akan bisa keluar di harga yang best price. Nah, sementara retail, seperti kita punya fleksibilitas untuk, hari ini beli saham ini, sore jual. Besok beli saham ini lagi deh, sorenya jual. Jadi kita bisa tektok-tektokan teman-teman semuanya dengan cukup cepat secara frekuensi. Kalau digunakan dengan benar, sejujurnya ini bisa jadi keunggulan untuk kita sebagai retail. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang, retail cuma spekulan. Sebagian benar. Tapi retail yang pinter dan memahami struktur market tidak harus selamanya jadi korban. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan market setiap saat, tapi kita bisa ikut arah smart money mau kemana. Bukan jadi lawannya, bukan so jago, tapi jadi penumpang yang benar dan penumpang yang adil. Kalau video ini membuka perspektif baru dari mindset tuh dan dari diri lo, like dan subscribe. Dan gue penasaran teman-teman semuanya, menurut lo, apakah benar retail bisa mengalahkan market? Atau lebih realistisnya kita ikut aja smart money kemana? Tulis di komentar, nanti kita diskusi bareng. Gua Radit, and thanks for watching.